pada tubuh kita. Pada saat diminumkan kita akan daur ulang, ya, daur ulang sampai betul-betul dalam bilangan prima, tidak terbagi lagi gitu, ya. Sehingga sekalian ya, pada saat kita makan ternyata semacam dengan kendaraan Jepang, ya, kendaraan Jepang pada saat awal dikeluarkan itu adalah satu ini BBM dikonsumsikan ternyata hanya 60% digunakan sebagai tenaga, 40% sebagai emisi. Nah sama dengan kita sekalian, kita makan tiap hari sekalian ternyata adalah kebanyakan emisi. Buktinya sekalian, setiap kita makan sekalian itu lebih kebanyakan kentut dan ngantuknya daripada tenaganya sekalian. Betul sekalian? Gitu ya. Jadi kalau orang Indonesia terkenal adalah orang yang masuk angin sehingga sering kentutan begitu sekalian. Nah, dengan adanya prima ini sekalian ya, apa yang kita makan, maka ini dianjurkan dikonsumsikan hanya di awal sebelum makan. Bahkan jika Anda pada saat mengkonsumsikan mau makan begitu, ternyata tidak ada selera. Ya, ada gula apa, tidak ada selera sekalian. Kenapa sekalian sebah? Perut penuh dengan angin sekalian. Maka Prima X ini bisa Anda buka. Anda buka, ya kapsulnya dibuka, satu kapsul saja, kemudian Anda jilat. Sudah yang pernah jilat? Nah, dijilat. Maka sekalian tidak perlu menunggu lama, Anda akan mengeluarkan angin. Langsung semuanya terasa enak sekalian. Wah, kenapa sekalian? Anginnya sudah dipindahkan, ganti mau untuk diisi sekalian ya. Nah, kemudian sekalian, Prima X ini kita akan terangkan tentang kenapa adanya herba yang disebut dengan Prima X. Yaitu adalah kita mengenakan dengan adanya sebuah perpaduan, yaitu adalah perpaduan elemen api, yaitu adalah berupa menguatkan organ api, jantung, ya, paru-paru, kemudian otak, ya, sehingga sekalian mengkonsumsikan Prima ini, insya Allah yang ada alergi asma, yang ada alergi sesak nafas, yang ada alergi susah berpikir, lemot gitu kan otak itu kan, api gitu. Dengan konsumsi sekalian Prima X jeger sekalian. Ya, kenapa? Di sini sudah kita berikan yang namanya kandungan omega 3, omega 6, omega 9 yang ada di dalam kandungan Prima X. Oke, next. Ya. Terus sekalian, kita akan sedikit tentang masalah sejarah ya, yaitu adalah tentang Atibun Nabawi. Atibun Nabawi ini sering diberikan sebuah kiasan bahwa Atibun Nabawi adalah bagaimana cara menterapi mengobati penyakit. Jika kalau kita lihat ada kursus-kursus atau ada seminar Atibun Nabawi, ini adalah bagaimana ngobatin penyakit. Sekarang kita tanya, apakah Rasulullah buka klinik? Apakah Rasulullah menangani pasien? Ya. Aku telah melihat Rasulullah sedang bekam pasien, ada nggak gitu? Ya, ternyata sekalian Rasulullah ini datang ke Madinah bukan kemudian mengajarkan ilmu mengobatin penyakit, tetapi yang dilakukan Rasul pertama kali adalah bagaimana bisa menyehatkan orang Madinah, bagaimana bisa menyehatkan umat Muslim, dan itu dibuktikan oleh Rasulullah. Ya, sepanjang beliau hidup, beliau hanya sakit 2 kali. Ya, pada saat menerima wahyu, pada saat beliau menjelang wafat 2 kali selama 63 tahun. Ya, tercatat hanya sakit 2 kali. Wah, kita bangga ya sebagai umat Islam niru Rasulullah, sakit 2 kali seminggu gitu kan, 2 kali 11 ya. Sehingga sekalian ini sangat memalukan. Kalau ada umat Islam dikit-dikit sakit, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit tidak prima, maka sekalian kita akan gabungkan. Sesungguhnya syariat ala Nabi itu adalah menjadikan makanan sebagai obat. Setiap apa yang dimakan harus menjadi obat. Jangan sampai apa yang kita makan enak menjadikan penyakit, menjadikan beban. Kemudian apabila kita sakit sekalian, jadikan obatmu dari makanan. Ya, sehingga di dalam ini tidak mengandung yang namanya obat kimia sintetis. Adalah semuanya adalah bukan makanan yang dijadikan sebagai obat. Klik lagi. Nah, apa konsep sehat al Nabi tadi sekalian? Ternyata sekalian, kalau kita pengen sehat, Nabi mengajarkan untuk mencegah penyakit datang. Seorang dokter daripada Inggris menyatakan sekalian, umat Islam itu kalau memegang 3 sunnah Nabi, maka sekalian dokter akan libur mengobati penyakit. Ya, dan ini diambilkan daripada seorang dokter yang kafir mempelajari sunnah Nabi. Apa yang sekalian? Kalau orang Islam itu sudah memegang tentang masalah sunnah tentang toharah, sunnah ke belakang, sunnah buang air besar dan sunnah buang air kecil. Contohnya sekalian ya, Rasulullah sudah memberikan contoh kalau kencing jangan berdiri, kencing selalu jongkok, baik laki-laki ataupun perempuan sekalian. Tetapi yang terjadi sekalian, sekarang di masjid-masjid malah memasang yang namanya instalasi kencing berdiri. Padahal sudah ada pepatah tuh kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlarian gitu. Inilah yang sekalian, banyaknya tempat-tempat kencing berdiri, anak kita lainnya adalah terkencing-kencing tadi sekalian.
Gara-gara ya bapaknya aja kencingnya berdiri sekalian. Ternyata dengan kencing berdiri ini akan bisa merusak daripada organ prostat seorang laki-laki. Ya, kemudian tentang masalah buang air besar. Ya, Rasulullah mengajarkan kalau buang air besar adalah jongkok, maka orang muslim yang kalau setiap kali buang air besar jongkok, insya Allah tidak akan mengalami yang namanya gangguan wasir. Apa yang terjadi sekalian? Wah, Americana style, itu kan diganti dengan WC duduk. Ayo sekarang ambil. Kalau orang megang yang namanya jongkok BAB, jongkok kencing, insya Allah tidak ada masalah penyakit yang ada di dalam perut. Yang kedua, tentang setelah Nabi sekalian, yaitu ada masalah pola makan. Ya, pola makan. Kita diperintahkan makan untuk hidup, sehingga makan adalah di jam-jam makan sekalian. Makan pagi, makan siang, makan malam. Bukan sarapan pagi, kemudian makan duha, ya, ada lagi makan duhur, gitu kan, ada makan asar, makan maghrib, makan tengah malam, gitu kan. Sehingga sekalian dikit-dikit kita makan, dikit-dikit kita jajan. Ini adalah merupakan kesalahan daripada nenek moyang kita dahulu sekalian. Satu mulut saya tidak berhenti makan, gitu kan. Mungkin lagunya dirubah sekalian, gitu kan. Ternyata sekalian makan kita cukup dibatasi saja. Ya, orang yang sederhana dalam masalah hal makan sekalian, maka insya Allah enzim tubuh kita tidak neko-neko. Enzim tubuh kita tidak akan mengalami kerusakan daripada mengolah makanan sekalian. Ya, kenapa orang modern usia 30 tahun banyak mengalami penyakit hepatitis, penyakit diabetes, penyakit macam-macam hal yang berbau rumah sakit sekalian? Kenapa? Karena setiap kali dia makan selalu mencampurkan banyak topping. Judulnya nasi goreng, toppingnya ayam suwir, ditambah irisan telur, ditambah irisan sosis, ada pentolnya, ada cumi-cuminya, ada ikan asinnya, gitu kan. Sekali masuk sekalian liver kita bingung, orang ini makan apa? Dikasih cumi keluar telur, dikasih telur keluar bakso, dikasih bakso keluar sosis sekalian. Sehingga sekalian satu piring yang kita makan, tubuh kita mengolah 5-10 kali pengolahan sekalian. Sehingga bisa jadi pada saat kita tidak mengalami kesederhanaan masalah makan, maka terjadi sekalian perut tubuh kita menjadikan sebuah bejana yang sangat jelek sekali. Sehingga adanya sebuah pola makan perlu kita terapkan. Yang adalah masalah pola tidur, ya, pola tidur. Jadi sekalian, ya, dikatakan sebagaimana malam adalah selimut, siang untuk mencari maisha. Tetapi sekalian adanya sebuah teknologi, pabrikan dan sebagainya, kerja dibikin shift-shiftan. Malam dibikin bekerja, siang dibikin tiduran sekalian. Pak, itu kan kewajiban, itu pilihan, bukan kewajiban. Kalau Anda pengen malamnya tidur di sini, gitu kan? Nanti siangnya jualan, gitu kan ya, relawan siang, gitu kan? Maka insya Allah sekalian akan mendapatkan sebuah konsep kesehatan tentang masalah mencegah penyakit datang dengan 3 pola ini sekalian. Nanti kita akan bedah dalam sebuah perkuliahan kelas-kelas kecil tentang apa itu tidur nabawi. Yang kedua adalah masalah mengkonsumsikan makanan yang halal. Ya, otak kita, pemikiran kita, semuanya sekali adalah berdasarkan apa yang kita makan. Makanan akan membentuk darah, darah membentuk segumpal daging, ya, yaitu namanya hati. Hati membentuk sebuah letupan perasaan, perasaannya sebuah pemikiran sekalian. Semua pemikiran yang jelek adalah daripada sebuah makanan apa yang kita makan. Bukan hanya bahannya yang halal, tetapi dari mana mendapatkannya juga menjadikan sebuah buah pemikiran kita sekalian. Kemudian menghindari makanan beracun. Mulai sekarang sekalian sudah tidak lagi mengkonsumsikan makanan beracun. 5P, pengawet, ya. Kita ini sudah mempunyai sebuah fenomena atau sudah dikungkung dengan makanan yang banyak mengandung pengawet. Ya, kita lihat mie instan saja sekalian. Kita beli sekarang, expiry kapan? Ya, bulan Agustus 2000 tahun depan, gitu kan? Bahkan sampai 2 tahun. Makanan dibuat sekarang bisa awet sampai 2 tahun. Sehingga terjadi sekalian, ya, apa yang kita makan awet tidak dibuang-buang. Ya, sehingga kita makan jadi tidak dibuang-buang. Jadi kemarin saya makan kemana lari, gitu kan? Masih belum busuk, kenapa? Diawetkan. Ya, ini adalah masalah sembelih karena makan mengandung yang namanya pengawet, ada namanya pengenyal, ada yang namanya perasa buatan, ada yang namanya sekalian pemanis, dan yang paling parah adalah masalah pengembang. Ya, di Indonesia, dokter Indonesia tidak begitu peduli dengan adanya peningkatan penyakit diabetes. Ternyata yang paling besar adalah orang Korea. Dokter Korea ini merasa khawatir. Indonesia sekalian, ya, tahun 2015 kemarin
ya tingkat kenaikan pasien diabetes ini adalah 7 juta. Orang sakit diabetes tambah baru. Yang junior, yang senior tidak sembuh gitu kan. Yang junior nambah 7 juta. Bayangkan sekalian. Ya, dan ini terus bertambah, setiap tahun bertambah 2 juta, bertambah 2 juta. Kenapa sekalian? Karena kita sudah beralih, terutama ibu-ibu nih sekalian ya, banyak memilih untuk sarapan anak-anak supaya tidak perlu masak, gantikan dengan menggunakan makanan roti. Roti adalah mengandung namanya pengembang. Ini adalah merupakan makanan yang rasanya sangat asam sekali sekalian. Pada saat masuk dalam tubuh kita menghancurkan pankreas anak-anak. Dan saya sudah menemukan 3 orang ya, anak-anak usia 11 tahun, 9 tahun, 13 tahun, itu gula darahnya 400. Kenapa? Ibunya setiap kali sarapan pagi roti oles Ruben, roti oles seri gitu kan. Apalagi yang roti sudah sekali jadi sari roti sari roti gitu kan ya. Tinggal gitu kan, tidak perlu masak. Ternyata itulah menghancurkan daripada organ-organ tubuh anak-anak kita sekalian. Sehingga sekalian perlu adanya sebuah makanan untuk dihindarkan daripada masalah yang beracun. Kemudian buang ratu secara rutin, insya Allah dengan adanya Primek di sini, next, ya, kita menggabungkan antara Atibun Nabawi, yaitu adalah makanan atau obat yang diambilkan daripada alamiah sunnah. Rasulullah mengatakan ada kurma, ada zaitun, ada buah tin, ada batu sauda. Dan di dalam Primek ini kita pilih yang namanya habatus sauda, karena sekalian nanti kita akan turunkan produk-produk sunnah yang lainnya. Kita pilih produk sunnah alamiah di sini adalah habatus sauda. Kemudian ada namanya alamiah watoniyah, alamiah yang tumbuh di daerah kita sendiri. Ya, nanti sekalian tatkala nanti rising global gitu kan, ya pada saat nanti kita harus mengobatin orang-orang Somalia gitu kan, maka menggunakan watoniyah Somalia gitu kan, boh kayu ireng apa gitu kan, dan sebagainya. Kita harus belajar ke sana apa obat yang cocok untuk orang-orang Afrika, apa yang cocok untuk orang Australia sekali gitu kan. Sehingga sekalian di Indonesia alamiah watoniyahnya kita pilih ada namanya pasak bumi, ada namanya cabai gitu kan, cabai ya. Di dalam Primek ini kalau dijilid ada sedikit pedas karena ada cabai. Dan di Indonesia sekalian itu adalah kurang lebih 2,7 ton sambal setiap hari terjual. Ya, 2,7 ton sambal. Industri sambal di Indonesia dari yang palsu sampai yang asli laku semuanya sekalian. Ya, 2,7 ton. Sehingga sekalian kita tambahkan yang namanya sambal di sini sekalian. Kenapa? Ya, sambal itu adalah merupakan sebuah makanan ajaib. Orang yang biasa makan sambal, maka dia akan mengelakkan atau dia akan mengabaikan sakit yang kecil-kecil, sakit yang ringan-ringan. Orang yang biasa sambal kesandung, rapopo, masih pedas sambalnya, begitu sekalian. Tetapi kalau orang nggak biasa sambal kesandung, ayo bisa begitu sekalian. Ya, sehingga orang yang gemar makan sambal, makan pedas, insya Allah sekalian dia akan mengabaikan sakit yang kecil-kecil. Kenapa? Kita relawan. Jangan sampai dikit-dikit ngeluh sakit apa, kembung Primek saja sudah ya, insya Allah gitu. Ini diberikan namanya sambal daripada cabai yang ada di dalam Primex. Next lagi sekalian. Nah, sehingga sekalian kita gunakan yang namanya konsep taat. Sehat itu adalah taat, ya. Di dalam huruf X itu adalah merupakan lambang daripada 4 unsur, ya. Yang pertama adalah kalau orang sehat itu cirinya adalah temperatur normal. Makanya sekalian setiap kita akan melihat orang sakit atau tidak, yang dipegang apa sekalian? Kepalanya, oh panas gitu ya, ya, oh kadang mendesanya. Temperatur normal menandakan tidak adanya peradangan dalam tubuh kita. Dan di situ sekalian adalah merupakan peran habatus sauda. Orang yang biasa minum habatus sauda, maka sekalian ada sebuah peradangan dia akan segera diredam oleh yang namanya habatus sauda, karena mengandung kandungan omega 3, omega 6, omega 9. Yang itu adalah merupakan biasanya omega terdapat pada makanan ikan. Ini ada di dalam habatus sauda. Ada omega 3, omega 6, omega 9 sekalian. Kemudian angin yang seimbang, herba pahit. Di situ kita tambahkan sekalian. Makanya jika masuk angin sekalian jangan diminum tablet ya atau kapsul. Ya, kenapa sekalian agak lama, tunggu 10 menit. Buka saja, dijilat, maka dalam 1 menit angin itu akan keluar. Ya, angin itu keluar. Nanti boleh nanti ya dibuka kan itu kan, setiap keluar jilat dikit-dikit itu kan. Biar semuanya keluar. Oh, gitu kan. Ya, kemudian sekalian air yang cukup. Air yang cukup bukan air yang cukup diminumkan saja sekalian ya, bisa diminum, bisa juga
dikeluarkan, bisa dimakan juga bisa dikeluarkan sekalian. Maka kita tambahkan yang namanya daun sendok di situ. Ya, apa yang Anda minum akan bisa lancar dikeluarkan, apa yang Anda makan bisa dikeluarkan dengan lancar dengan buang air besar. Ya, sudah pernah konsumsi Primex secara rutin, maka insya Allah sekalian BAB Anda tidak lagi pecah-pecah, tidak lagi mencret-mencret, berbentuk batangan, gitu kan? Sekali ini ya, sekali tekan sudah langsung keluar, gitu kan ya, push bottom gitu ya. Begitu push langsung keluar di bawah itu selesai itu ya. Itu adalah merupakan konsep daun sendok, dan yang adalah masalah tanah yang kuat. Anda meminumkan jangka panjang sekalian, kita akan berikan yang namanya sebuah kekuatan pada kulit Anda dengan adanya pasak bumi dan rosella. Pasak bumi, lihat, mempertahankan kulit supaya tidak terkoyak oleh yang namanya bakteri penyakit. Tetapi sekarang bukan hanya lihat kuat, tetapi diberikan sebuah kecantikan daripada warna bunga. Coba kalau misalnya lihat kuat tetapi adalah mententeng, membutuhkan keriput dan sebagainya. Nah, kita berikan yang sebuah rosella ya, yang akan bisa memberikan sebuah keindahan pada kulit Anda. Ya, sehingga sekalian taat itu adalah sehat. Taat itu adalah merupakan sebuah kebutuhan. Anda ingin sehat, silakan. Anda menjadi relawan yang selalu kuat, silakan konsumsi namanya Primex. Insya Allah sakit-sakitnya relawan pagi pusing, siang sudah bisa kerja lagi. Itu adalah merupakan sebuah konsep relawan. Jangan kita malah menjadikan sebuah beban umat. Ya, Afwan sakit, Afwan sedang nggak enak badan. Jadi sekalian kita akan goyang semua sekalian dengan menggunakan yang namanya Primex. Ya, Prima X. Insya Allah sekalian merupakan produk unggulan, dan nanti akan kita gandengkan dengan produk-produk sunnah. Dan ini merupakan sebuah konsep ya. Adanya produk sunnah alamiah, ada juga produk Patonia. Kita akan gabungkan sekalian. Yang dulu hanya adalah merupakan menggabungkan berbagai macam produk, kita akan coba untuk setiap produk dimasukkan dalam sebuah satu kemasan yang lengkap dengan adanya 4 elemen. Yang berikutnya sekalian, next, yaitu adalah sehat nikmat. Ya, tadi sudah sehat, sekarang nikmat. Sebuah nikmat adalah ada sebuah kesegaran, yaitu adalah dengan adanya tilawah. Di sini sekalian, kebanyakan penyakit bisnis adalah begitu orang banyak bisnis kemudian sukses, atau sekalian maju perut pantat mundur, itu kan ya. Bukan membela yang benar, bukan. Perut pantat mundur. Kenapa sekalian? Kolesterol tinggi, pola makan tidak baik, kemudian bergaya hidup yang tidak sehat sekalian. Maka sekalian, dengan tilawah ini adalah merupakan sebuah singkatan less kolesterol. Anda akan memberikan sebuah penurunan kolesterol yang terus bertahap. Kenapa sekalian? Karena ada antioksidan di dalam tilawah di sini sebagai antioksidan. Apa itu antioksidan sekalian? Akan membersihkan sesuatu makanan yang tidak bisa dibakar tubuh kita, itu akan dibuang. Bukan malah menempel pada pembuluh darah kita, dibuang, dibersihkan. Ya, tidak ada lagi karat-karat dalam tubuh kita sekalian. Kemudian weight loss, kita akan lihat contohnya nanti dalam Mas Helmi, gitu kan ya. Setelah nanti sekian bulan minum tilawah itu kan berhasil, berarti adalah tilawahnya diminum. Kalau tidak berhasil, dijual berarti tilawahnya. Ya, kemudian anti-aging sekalian adalah merupakan sebuah nanti akan diberikan tentang bagaimana konsep atau proses anti-aging oleh masternya langsung. Ya, dia datang di sini sekalian. High performance. Ya, ternyata sekalian, ya, kalau Anda minum tilawah, ya, apa yang terjadi? Bukan kemudian relax, tidak. Ternyata adalah Anda menjadi bergairah. Ya, menjadi bergairah. Perjalanan Anda menjadi lancar. Kenapa sekalian? Ternyata teh dengan kopi itu kafeinnya tinggi mana? Tinggi teh. Ya. Sehingga sekalian dosis pengambilan tilawah ini cukup 1 sendok teh peres. Jangan munjung. Kalau munjung cepat habis, gitu kan ya. Cukup 1 sendok teh peres kalian untuk 1 cup sudah cukup untuk kebutuhan tubuh kita seharian. Ya, ini adalah merupakan daripada tilawah. Di situ adalah tinggi kafein, tetapi tidak menjadikan jantung berdebar, menjadikan sebuah high performa, ya, menjadikan sebuah peningkatan daripada semangat, tetapi sekalian ya tidak menjadikan meledak-ledak. Ya, bukan habis minum tilawah gebrak meja. Apa ini? Ya. Suput, gitu kan. Nah, ini adalah merupakan konsep daripada tilawah, ya. Insya Allah karena waktu kita sudah masuk waktu duhur, ya. Jadi untuk nanti kita jangan bermalam-malam ya.
bersegera untuk nanti setelah zuhur ya kembali karena tidak ada konsep makan ya, makanya adalah dengan memandang tilawah saja